Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi 2022A akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu penerapan OOP Java pada perancangan sistem aplikasi e-voting. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 2205121403. Kemudian saya Awanesa Prayoga dengan NIM 220512140111. Kemudian saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 220512140110. Kemudian saya Burhan Hidayatullah dengan NIM 2014021. Kemudian saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 220512140818. Oke, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam era modern ini, teknologi informasi telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Namun, proses pemilihan juga melibatkan sejumlah tantangan seperti pengelolaan data pemilih, penghitungan suara, dan memastikan keamanan serta integritas hasil pemilih. Dalam upaya untuk mengatasi sejumlah tantangan ini, teknologi informasi dan pemrograman berorientasi objek (OOP) telah menjadi alat yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi pemilihan elektronik atau e-voting. Pengguna OOP dapat Pengguna OOP dalam pengembangan aplikasi e-voting memungkinkan kami untuk merancang sistem yang lebih modular, skalabel, dan aman. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep dan prinsip OOP dalam pengembangan aplikasi e-voting yang inovatif dan efisien. Kami akan menyoroti bagaimana OOP telah memungkinkan kami untuk merancang arsitektur perangkat lunak yang lebih terstruktur. Bagaimana objek-objek digunakan untuk merepresentasikan pemilih, calon pemilih, dan hasil pemilih, serta bagaimana konsep pemarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme digunakan untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ini. Next. Berikutnya yaitu pembahasan. Ide untuk aplikasi e-voting adalah mengembangkan sebuah platform digital yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka secara elektronik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan mahasiswa, atau pemilihan lainnya. Tujuan aplikasi e-voting adalah untuk memodernisasi dan memfasilitasi proses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan mahasiswa, atau pemilihan lainnya dengan menggunakan teknologi digital. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan keterlibatan pemilih dalam proses pemilihan sambil menjaga integritas dan validitas suara. Next. Oke, kemudian yaitu pengguna akhir. Untuk yang pertama pemilih warga yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan yang sedang berlangsung. Mereka dapat menggunakan aplikasi ini untuk memberikan suara elektronik. Kemudian yang kedua, kandidat dan tim kampanye. Mereka dapat memantau hasil pemilihan secara real time, mengorganisir kampanye, dan berinteraksi dengan pemilih melalui aplikasi. Lalu yang ketiga, otoritas pemilihan badan pemilih, seperti Komisi Pemilihan Umum, KPU, atau badan serupa. Mereka akan menggunakan aplikasi ini untuk mengelola pemilihan, memeriksa data pemilih, dan melacak hasil suara. Kemudian yang keempat, pengembang dan admin sistem bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi e-voting serta memastikan keamanan data dan kinerja aplikasi. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada kelas diagram di sini ada kelas diagram aplikasi e-voting. Di dalam diagram kelas e-voting terdapat 3 kelas utama yaitu calon, hasil, dan pemilihan. Pada kelas calon terdapat beberapa atribut seperti ID calon, nama calon, dan status. Kelas hasil juga memiliki atribut yang sama dengan kelas calon, yaitu ID calon, nama calon, namun ada tambahan atribut hasil. Atribut ini dapat ditampilkan
dan dapat dijumlahkan. Sedangkan pada kelas pemilih terdapat atribut ID pemilih, nama pemilih, nik pemilih, dan status pemilih. Atribut tersebut bisa ditampilkan, diedit, dan ada fungsi cek validasi. Terakhir, pada kelas pemilihan terdapat atribut ID pemilihan, nama pemilihan, tanggal pemilihan yang dapat ditampilkan dan dipilih. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada implementasi kelas pada aplikasi e-voting. Untuk yang pertama yaitu kelas calon. Kelas calon adalah kelas yang merepresentasikan seorang calon dalam pemilihan. Bagaimana bagian-bagian terkait kelas calon dalam kode satu yaitu deklarasi dan inisialisasi variabel. Pada bagian ini mendeklarasikan variabel-variabel seperti ID calon, nama calon, dan status untuk merepresentasikan atribut-atribut seorang calon. Kemudian yang kedua yaitu konstruktor, yaitu mendefinisikan konstruktor publik calon untuk menginisialisasi objek calon dengan nilai-nilai awal. Yang ketiga yaitu metode tampil. Ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang calon. Berikutnya yaitu getter method. Terdapat dua metode getter, yaitu get calon dan get name calon untuk mengakses atribut ID calon dan nama calon. Oke, berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua terdapat kelas pemilih. Kelas ini adalah kelas yang merepresentasikan seorang pemilih dalam pemilihan. Bagian-bagian terkait kelas pemilihan, pemilih dalam kode, deklarasi, dan inisialisasi variabel. Pada bagian ini mendeklarasikan variabel-variabel seperti ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih untuk merepresentasikan atribut-atribut seorang pemilih. Kemudian selanjutnya terdapat konstruktor atau mendefinisikan konstruktor publik pemilih untuk menginisialisasikan objek pemilih dengan nilai-nilai awal. Kemudian yang ketiga terdapat metode tampil. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang pemilih. Kemudian selanjutnya yang ada adalah metode edit pemilih. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengakses informasi pemilih seperti nama, NIK, dan status. Metode cek validasi. Metode ini harus diimplementasikan untuk memeriksa validitas pemilih, tetapi saat ini selalu mengembalikan true. Bisa di next. Kemudian yang ketiga terdapat kelas pemilihan. Kelas ini adalah kelas turunan dari pemilih yang merepresentasikan proses pemilihan. Bagian-bagian terkait kelas pemilihan dalam kode, deklarasi dan inisialisasi variabel. Pada bagian ini mendeklarasikan variabel-variabel seperti ID pemilihan, nama pemilihan, dan tanggal pemilihan untuk merepresentasikan atribut-atribut pemilihan. Kemudian ada konstruktor, mendefinisikan konstruktor publik pemilihan yang memanggil konstruktor dari kelas pemilih untuk menginisialisasikan objek pemilihan. Kemudian ada metode tampil, di mana metode ini menggantikan metode tampil dari kelas pemilih untuk menampilkan informasi tentang pemilihan. Kemudian yang terakhir terdapat metode pilih, di mana metode ini digunakan untuk merekam pemilihan seseorang pemilih terhadap calon. Bisa di next. Kemudian yang keempat terdapat kelas hasil. Kelas ini adalah kelas yang digunakan untuk menyimpan hasil pemilihan terkait dengan calon. Bagian-bagian terkait kelas hasil dalam kode, deklarasi inisialisasi variabel. Pada bagian ini mendeklarasikan variabel-variabel seperti ID calon, nama calon, dan hasil untuk merepresentasikan atribut-atribut hasil pemilihan. Kemudian yang kedua terdapat konstruktor, di mana mendefinisikan konstruktor publik hasil untuk menginisialisasi objek hasil dengan nilai-nilai awal. Kemudian yang ketiga terdapat metode tampil, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang hasil pemilihan. Kemudian yang keempat terdapat metode penjumlahan, di mana metode ini digunakan untuk menghitung dan menyimpan jumlah suara yang diperoleh oleh seorang calon. Bisa di next. Kemudian yang kelima adalah kelas e-voting 1, di mana kelas ini merupakan kelas utama yang berisi metode main yang akan dijadikan pada program dimulai.
Ini adalah titik awal eksekusi program. Bagian-bagian terkait kelas e-voting 1 dalam kode metode main, di mana inilah tempat utama di mana Anda mengambil input dari pengguna, membuat objek-objek calon, pemilih, dan pemilihan, menampilkan informasi, melakukan pemilihan, dan menampilkan hasilnya. Kemudian terdapat implementasi metode main pada aplikasi e-voting, di mana yang pertama terdapat input data calon, di mana pengguna diminta untuk memasukkan ID calon, nama calon, dan status calon yang berisi true or false. Kemudian, misalnya, penggunaan memasukkan ID calon 101, kemudian dengan nama calon John Doe, kemudian calon statusnya berupa true, di mana data calon tersebut akan disimpan dalam objek calon 1. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada input data pemilih, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih. Misalnya pengguna memasukkan ID pemilih 201 dan nama pemilih Alice Smith, lalu memasukkan NIK pemilih 1 sampai 0, status pemilihnya eligible. Data pemilih disimpan dalam objek pemilih 1. Yang ketiga ada input data pemilihan. Pengguna diminta untuk memasukkan ID pemilihan, nama pemilihan, dan tanggal pemilihan. Misalnya pengguna memasukkan yang pertama ID pemilihan 301, lalu memasukkan nama pemilihan presidential election. Yang ketiga memasukkan tanggal pemilihan, yaitu tahun 2023, bulan 9, tanggal 30. Data tersebut atau data pemilih disimpan dalam objek pemilih 1. Yang keempat, menampilkan informasi. Informasi tentang calon, pemilih, dan pemilihan ditampilkan di layar. Pengguna dapat melihat detail data yang telah dimasukkan. Hasil tampilan pada layar akan mirip dengan berikut, yaitu ID calon 101, nama calon John Doe, statusnya true, ID pemilih 201, nama pemilih Alice Smith, NIK pemilih 123456789, lalu status pemilih eligible, lalu ID pemilihan 301, nama pemilihan adalah presidential election, yaitu tanggal pemilihan tahun 2023, bulan 9, tanggal 30. Next. Yang kelima ada pemilihan memilih calon. Pengguna melakukan pemilihan calon dengan memanggil metode pilih pada objek pemilihan 1 dan memilih calon yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil pemilihan ditampilkan di layar. Misalnya, pemilih dengan ID 201 memilih calon dengan ID 101. Yang keenam, menampilkan hasil. Hasil pemilihan yang berupa jumlah suara ditampilkan di layar. Misalnya, hasil tampilan adalah ID calon 101 dengan nama calon John Doe yang hasilnya 1. Yang ketujuh, menutup scanner. Scanner ditutup untuk mengakhiri interaksi dengan pengguna. Next. Selanjutnya adalah implementasi konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada implementasi enkapsulasi. Implementasi enkapsulasi dalam kelas calon. Atribut nama calon dan status adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Private string nama calon, private boolean untuk status. Metode-metode get nama calon dan get ID calon digunakan untuk mengakses atribut nama calon dan ID calon yang bersifat private. Next. Yang selanjutnya adalah implementasi enkapsulasi dalam kelas pemilih, yaitu atribut nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Private string nama pemilih, private string NIK pemilih, private string status pemilih. Metode edit pemilih digunakan untuk mengubah atribut-atribut tersebut secara aman. Selanjutnya, implementasi enkapsulasi dalam kelas hasil, yaitu atribut nama calon adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut, yaitu private string nama calon. Tidak ada metode yang mengubah atribut nama calon dalam kelas ini, tetapi atribut ini hanya dapat diakses melalui metode-metode lain dalam kelas hasil. Next. Yang kedua ada implementasi pewarisan. Yang pertama, pemilihan atau kelas turunan dari pemilih, yaitu kelas pemilihan, kelas turunan dari pemilih, kelas pemilihan extends pemilih. Di sini pada baris pertama di atas mendefinisikan kelas pemilihan sebagai turunan dari pemilih menggunakan kata kunci extends, yaitu dengan program public pemilihan berisi string ID pemilih, string nama pemilih, string NIK pemilih, string status pemilih, string ID pemilihan,
string nama pemilihan, string tanggal pemilihan dengan program super yang berisi ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, status pemilih. Ini adalah konstruktor kelas pemilihan yang menggunakan super untuk memanggil konstruktor kelas pemilih super kelasnya dan mengatur atribut-atribut yang diwarisi dari kelas pemilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada overriding method tampil dengan codingan public void tampil, yaitu super tampil gunanya memanggil metode tampil dari kelas pemilih, sistem out print line, dalam kurung ID pemilihan ditambah ID pemilihan, sistem out print line, nama pemilihan ditambah nama pemilihan, dan sistem out print line, tanggal pemilihan ditambah tanggal pemilihan. Di dalam metode tampil dalam kelas pemilihan menggunakan super tampil untuk memanggil metode tampil dari kelas pemilih. Kemudian menambahkan informasi tambahan yang spesifik untuk objek pemilihan. Next. Selanjutnya penggunaan metode pilih dengan coding public void pilih dalam kurung calon-calon. Gunanya untuk implementasi logika pemilihan calon, sistem out print line dalam kurung pemilih dengan ID ditambah super ID pemilih ditambah memilih calon dengan ID ditambah calon ID pemilih. Di dalam metode pilih, Anda menggunakan objek calon sebagai parameter. Meskipun ini bukan contoh pewarisan dalam arti konvensional, tetapi ini menunjukkan bagaimana kelas pemilihan dapat berinteraksi dengan kelas calon yang mungkin tidak dimungkinkan tanpa hierarki pewarisan. Next. Yang ketiga, implementasi polimorfisme. Penggunaan overriding metode tampil dalam kelas pemilihan. Dengan kelas pemilihan, yaitu kelas turunan dari pemilih, kelas pemilihan extends pemilih, override public void tampil, super tampil, sistem out print line dalam kurung ID pemilihan ditambah ID pemilihan, sistem out print line nama pemilihan ditambah nama pemilihan, sistem out print line tanggal pemilihan ditambah tanggal pemilihan. Di dalam metode tampil yang di-override dalam kelas pemilihan memanggil metode tampil dari kelas dasarnya atau pemilih menggunakan super tampil. Next. Kemudian yang keempat ada implementasi abstraksi kelas abstrak pemilih dengan codingan abstrak kelas pemilih. Di sini mendefinisikan kelas pemilih sebagai kelas abstrak dengan kata kunci abstrak. Ini menunjukkan bahwa pemilih adalah sebuah abstraksi, yang berarti tidak dapat membuat objek pemilih langsung. Sebaliknya, harus membuat objek dari kelas turunan yang mengimplementasikan metode abstrak yang mungkin ada dalam kelas ini. Kemudian ada metode abstrak dalam pemilih, sama yaitu abstrak kelas pemilih, mendeklarasikan metode cek validasi sebagai metode abstrak dalam kelas pemilih. Metode ini tidak memiliki implementasi di kelas pemilih, tetapi akan diimplementasikan dalam kelas-kelas turunan. Ini adalah contoh abstraksi karena hanya mendefinisikan signatur metode, nama, tipe pengembalian, dan parameter, tetapi meninggalkan implementasi khusus untuk kelas turunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Aplikasi e-voting dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pemilihan bahasa Java dipilih karena fleksibilitas, probabilitas, dan dukungan kuat untuk pemrograman berorientasi objek. Yang satu ada inputan dari admin. Di sini admin akan menginput informasi seputar ID calon, nama calon, status calon, apakah benar atau salah, identitas pemilih dengan mengisi ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih. Hal ini untuk memastikan apakah pemilih dan calon sudah benar. Lalu ada sebelum pemilihan, admin juga akan menginput ID pemilihan yang akan diadakan dengan mengisi nama dan tanggal pemilihan. Yang kedua ada outputan dari inputan admin. Di sini output dari inputan admin akan menampilkan informasi dari ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, status pemilih, ID pemilihan, nama pemilihan, dan tanggal pemilihan. Hal ini untuk memastikan pemilih sudah disimpan oleh sistem dan dijelaskan kembali pada pemilih dengan ID tersebut memilih dengan calon dengan ID tersebut. Lalu sistem sudah menyimpan hasil yang diinputkan oleh admin. Kesimpulannya, dalam laporan ini kami telah membahas penerapan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP
Dalam pengembangan aplikasi e-voting menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan integritas proses pemilihan umum dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam pengembangan aplikasi e-voting, kami mengidentifikasi dan mengimplementasikan beberapa konsep OOP, termasuk enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Ini memungkinkan kami untuk merancang struktur yang terstruktur dan modular, yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi di masa depan. Kami juga memberikan contoh konkret melalui coding program untuk memperlihatkan bagaimana objek-objek seperti calon, pemilih, pemilihan, dan hasil digunakan dalam aplikasi ini. Kami menyoroti pentingnya interaksi pengguna atau admin dengan sistem, mulai dari input data hingga proses pemilihan dan penampilan hasil. Penerapan OOP dalam aplikasi e-voting ini memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan modularitas, skalabilitas, keamanan, dan fleksibilitas. Aplikasi ini merupakan langkah menuju pemilihan yang lebih efisien dan transparan dalam konteks demokrasi modern. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.